Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas fungsi kuadrat. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke materi. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini sudah ada jembatan Rangka Batang dan sudah ada jembatan Kutai Kartanegara. Kita perhatikan bentuk jembatan ini ya. Bentuk jembatan ini seperti ini, kemudian ini juga seperti ini. Nah, bentuk seperti ini merupakan parabola ya. Bentuk seperti ini dinamakan parabola dalam matematika. Nah, parabola ini merupakan grafik dari suatu fungsi. Kalau kemarin kita bahas garis lurus, itu adalah grafik untuk fungsi linier. Nah, kalau parabola sekarang adalah grafik untuk fungsi kuadrat. Gitu ya. Jadi, teman-teman paham ya parabola itu apa? Oke, kita langsung masuk pada fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Jadi, fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Kalau kemarin kita berbicara pada fungsi linier, pangkat tertingginya adalah 1. Kalau sekarang kita masuk kepada fungsi kuadrat yang pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika a-nya di sini 0, maka 0 dikalikan x kuadrat itu kan bakalan habis ya, bakalan menjadi 0. Berarti tidak ada lagi pangkat tertingginya 2 dong. Bukan merupakan fungsi kuadrat lagi dong berarti namanya. Nah, makanya di sini kita punya syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, contoh fungsi kuadrat. Nah, contoh fungsi kuadrat di sini ada fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Teman-teman harus perhatikan ya, pangkat tertingginya ada 2. Pangkat tertingginya 2. Jadi teman-teman lihat dulu pangkat tertingginya 2, jika sudah baru teman-teman bisa menentukan nilai A, nilai B, nilai C. Berarti dari pangkat tertingginya 2, kemudian pangkat tertingginya 1 dan 0. Sesuatu yang dipangkatkan 0 kan nilainya 1, berarti kalau 7 pangkat 0, berarti kan ibaratnya 7 dikali 1 gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di sini A-nya 3, B-nya 5, C-nya 7. Kemudian next, berarti di sini sudah pangkat tertingginya 2, A-nya 2, B-nya negatif 3, C-nya 9. Kemudian di sini sudah pangkat tertingginya 2, berarti A-nya 1, B-nya tidak ada ya, B-nya 0, C-nya negatif 9. Oke, kemudian ini sudah pangkat 2, berarti ini A-nya 8, B-nya negatif 6, C-nya 0. Nah, kemudian yang ini sudah pangkat 2. Nah, berarti ini dari belakang ya. Berarti A-nya negatif 3, B-nya 2, C-nya 5. Kemudian A-nya 5, B-nya 4, C-nya negatif 3. Oke, kemudian kita masuk kepada grafik fungsi kuadrat. Seperti apa sih grafik fungsi kuadrat itu? Ya. Jadi, grafik fungsi kuadrat itu di sini teman-teman bisa lihat ketika A-nya lebih kecil dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah berarti tampilannya seperti ini. Nah, ketika dia terbuka ke bawah, maka titik puncaknya ada di atas. Berarti kan kalau terbuka ke bawah gini ya, gini. Nah, ketika dia A-nya terbuka ke atas, itu adalah A lebih besar dari 0. Nah, titik puncaknya ada di bawah. Kalau titik puncaknya di bawah berarti minimum. Kalau titik puncak di atas nanti maksimum. Nanti kita akan berbicara pada nilai maksimum dan minimum juga. Kemudian juga ada sumbu simetri, titik balik, dan lain sebagainya. Oke. Semisal kita ingin menggambar sketsa grafik fx sama dengan y sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Fx itu kan sama dengan y ya, jadi boleh juga teman-teman nulisnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Langsung kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari titik potong grafik dengan sumbu x, berarti kita punya syarat. Syaratnya adalah
Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, berarti kita masukin fungsinya kan? X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ya, gimana cara kita faktorkan? Nah, faktorkan itu berarti gini, berapa kali berapa yang hasilnya 6 dan berapa ditambah berapa yang hasilnya negatif 5. Berarti faktornya itu adalah X dikurang 2 dikali X dikurang 3. Nah, kemudian baru di sini kita dapat nilai X-nya. Nilai X-nya yaitu sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Itu nilai X-nya. Ya, berarti grafik memotong sumbu X di titik 2,0 karena Y-nya 0 kan? Dan 3,0. Sebetulnya ini sudah ada di video pembelajaran sebelumnya ya. Juga teman-teman kalau misalkan belum paham, teman-teman bisa nonton dulu di video sebelumnya. Kemudian kita mencari titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, berarti kebalikannya. Berarti ini syaratnya X sama dengan 0. Kita tulis dulu persamaannya ya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 0. Berarti kan jadi seperti ini ya. Ketika 0 dikuadratkan habis. 5 dikali 0 juga habis. Sisa Y sama dengan 6. Nah, kemudian jadilah grafik memotong sumbu Y di titik 0,6. Oke. Kemudian kita menentukan titik puncak grafik P, Q. Nah, di sini kita akan menentukan titik puncak. Masih sama rumusnya yang ini ya. P, Q, negatif B dibagi 2A, D dibagi negatif 4A. Yang pertama kita cari titik P-nya dulu. Berarti kalau nyari titik P, berarti teman-teman harus bisa identifikasi nilai A, B, sama C-nya dulu. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kalau di sini, sebentar. Kalau di sini bisa dilihat ya, A-nya berarti 1. B-nya negatif 5. C-nya 6. Betul. Nah, baru teman-teman bisa mensubstitusi ke dalam rumus gitu ya. Berarti P sama dengan negatif 5 dibagi 2 dikali 1. P-nya sama dengan 5/2. Kemudian kita cari titik Q. Kita mencari titik Q itu rumusnya D dibagi negatif 4 kali A. Berarti kalau nyari D itu kan kemarin apa? B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Oke, sehingga Q-nya mendapatkan nilai negatif 1/4. Jadi, titik puncaknya itu adalah 5/2,1/4 gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke sumbu simetri. Nah, di sumbu simetri ini itu sama persis caranya mencari titik P. Maka X sama dengan P gitu ya, sama dengan negatif B dibagi 2A. Berarti ya nilai X-nya ya berarti 5/2 gitu. Nah, kemudian kita menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, caranya itu persis kita mencari titik Q gitu ya. Tinggal nanti dilihat nilainya maksimum atau minimum. Nah, ketika dia nilainya nanti minimum, ya, ketika dia nilainya nanti minimum, nih, Ibu gambarin dulu, ketika dia nanti nilainya minimum, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas. Karena titik puncaknya ada di bawah. Tapi kalau maksimum, dia akan terbuka ke bawah dengan titik puncaknya itu di atas. Makanya maksimum. Jadi seperti itu. Oke, kemudian contoh soal yang pertama. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Tentukan koordinat titik puncak, persamaan sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum. Ya, di sini kalian harus menentukan 3 ini. Yang pertama, kita akan menentukan nilai puncaknya. Ya, titik puncaknya. Nah, di sini ada P, Q. Dengan rumus, masih sama rumusnya. Yang pertama kita nyari titik P-nya dulu. Berarti negatif 4 dibagi 2 dikali 1. Berarti nilai P-nya sama dengan 2.
Nah, teman-teman juga harus bisa identifikasi ini ya, nilai A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya 3. Gitu. Kemudian kita mencari titik Q dengan cara mensubstitusi B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi negatif 4 dikali A. Maka kita dapat titik Q-nya adalah negatif 1. Kemudian, jadilah titik puncaknya itu di 2, negatif 1. Kemudian kita cari sumbu simetri. Tadi kan sumbu simetri itu kan sama persis rumusnya ketika kita mencari titik P. Maka X sama dengan P sama dengan negatif B dibagi 2A. Berarti ya sama nilainya, X-nya sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya adalah 2. Kemudian nilai maksimum, tadi kan nilai maksimum juga sama seperti kita mencari titik Q. Berarti ya nilai maksimum atau minimumnya negatif 1. Tinggal kita lihat apakah dia nilai maksimum atau minimum. Dengan cara, coba lihat, ini kan A-nya adalah 1. Ketika A-nya lebih besar daripada 0, berarti dia terbuka ke bawah. Karena terbuka ke bawah, berarti berarti titik puncaknya itu berada di bawah. Berarti nilai minimum gitu. Oke, kemudian kita masuk contoh yang kedua. Nah, di sini sudah ada gambar, diperhatikan teman-teman gambarnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukanlah nilai F4 ditambah F inverse negatif 4. Yang kedua, tentukanlah daerah asal fungsi fx dan tentukanlah daerah hasil fungsi fx. Ya. Yang pertama, kita jawab dulu. Oke. Yang pertama, ada F4 ditambah F inverse negatif 4. Nah, jadi lihat ya, di sini kan dia F4 ya, ditanyanya F4. Nah, F4 itu yang mana sih ya? Nah, F4 itu adalah di sini, di X-nya 4. Jadi, ketika X-nya 4, kita lihat grafik fungsi Y-nya berapa. Nih, taruh Ibu kelihatan nggak pakai ini. Nah, jadi F4 itu adalah sumbu X-nya di 4. Nah, tapi kita lihat grafik fungsi Y-nya berapa gitu. Oh, ternyata grafik fungsi Y-nya ketika dia 4, posisinya di sini ya, 5. Berarti F4 itu adalah 5. Kita tulis dulu, F4-nya 5. Nah, oke, kemudian di sini ada F inverse. Nah, kalau F inverse itu artinya kebalikan. Berarti negatif 1 ini adalah Y. Kalau inverse berarti kita akan mencari berapa sih nilai X-nya yang menyebabkan Y-nya ini negatif 4. Berarti kan Y negatif 4 ada di sini. Oh, berarti yang menyebabkan itu adalah 1 kan ini kan? Nih. Bentar. Nah, di sini kan 1. Berarti F inverse negatif 4 itu adalah 1. Berarti 5 ditambah 1 adalah 6. Gitu. Kemudian yang kedua, daerah asal fungsi fx. Nah, kalau untuk daerah asal nilai x, x-nya dilihat di sini ada tanda panah ya. Artinya dia terus-menerus ke atas tanpa batas gitu ya. Tidak ada batasan. Jadi X-nya adalah anggota bilangan real. Berarti daerah atau domain ya. Domain itu kan daerah asal ya. Domain fungsinya itu adalah X di mana X anggota bilangan real gitu. Nah, yang ketiga, daerah hasil fungsi fx. Nah, kalau di daerah hasil fungsi fx, teman-teman lihat daerah y-nya. Di sini nilai minimumnya itu kan adalah negatif 4 kan? Berarti ini titik baliknya di 1, negatif 4. Betul ya, nilai minimumnya di 1, negatif 4. Jadi inilah nilai terendahnya. Jadi si fungsi ketika dia mencapai nilai minimum ya, minimum di 1, negatif 4, nah dia akan balik lagi ke atas. Gitu ya, dia akan balik lagi ke atas. Nah, artinya
ini nilai minimumnya itu adalah daerah hasilnya pasti di atas nilai minimum. Gitu kan? Ini nilai minimum nih di 1,-4, pasti kan dia akan balik lagi ke atas. Makanya daerah hasilnya itu adalah RF itu range ya, daerah hasil. Sama dengan Y, di mana Y lebih besar dari atau sama dengan -4 dengan Y adalah anggota bilangan real. Gitu ya. Dapat dipahami semuanya? Yang ketiga, tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi f(x). Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau di sini teman-teman bisa lihat ada gambar, di sini ada apa namanya titik kosong ya, titik kosong. Nah, titik bulatan kosong. Nah, di mana kalau bulatan kosong berarti dia tidak terkena sama dengannya gitu ya. Berarti kita tentukan daerah asalnya dulu. Berarti domainnya itu berawal dari X, di mana X itu lebih besar dari -4. Kan mulainya dari -4 nih. Jadi dia lebih besar daripada -4, tapi tidak ada sama dengannya. Gitu. Berarti kalau lebih besar daripada -4, dia mulainya dari -3 gitu. Oke, kemudian RF-nya, daerah hasilnya, berarti kalau RF itu kan daerah hasil kita lihat Y-nya kan. Nah, Y-nya di sini 6 kan? Ya, 6. Nah, berarti kalau daerah hasilnya di sini, pasti daerah hasilnya itu lebih kecil dari atau sama dengan 6. Karena dia harus balik lagi ke bawah. Karena dia terbuka kemana? Dia terbukanya pasti terbuka ke bawah ya. Karena terbuka ke bawah, maka titik puncaknya ada di atas. Tapi dia harus balik lagi ke bawah. Nah, makanya di sini dia tandanya lebih kecil dari atau sama dengan 6. Kayak gitu. Oke. Nah, contoh yang keempat. Di sini tentukan daerah hasil fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 17x ditambah 21. Nah, teman-teman tentukan dulu nih. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ya. A-nya berarti 2, C-nya 17, B-nya 17, C-nya 21. A-nya 2, B-nya 17, C-nya 21. Baru teman-teman bisa substitusi ya. Nilai maksimum itu kan sebenarnya kalau daerah hasil itu sama dengan seperti Y ya. Berarti kita sama nilainya mencari nilai maksimum gitu ya. Dengan cara mensubstitusi nilai negatif B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 4 dikali A. Berarti kita substitusikan nilai B-nya berapa, A-nya berapa, dan C-nya berapa. Gitu ya. Oke, kemudian, nah didapatkan nilainya adalah negatif 121/8. Nah, ini teman-teman bisa lah ya ngitung ya. Nah, gitu. Nanti ketika ada soal seperti ini, jawabannya juga seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau ditanya daerah hasilnya berapa berarti? Nah, daerah hasilnya berarti Y, di mana Y kurang dari atau sama dengan negatif 121/8 dengan Y adalah anggota bilangan real. Ya, gitu. Gitu ya. Dapat dipahami semuanya? Oke, next kita ke contoh yang ke-5 dan 6. Pertama kita ke contoh yang ke-5 dulu. Koordinat titik balik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 adalah, nah kemudian contoh yang ke-6, koordinat titik balik fungsi kuadrat f(x) sama dengan negatif x kuadrat dikurang 2x ditambah 8 adalah, nah di sini kita selesaikan dulu yang contoh kelima. Berarti kalau titik balik itu kan sama seperti kita mencari titik puncak ya. Berarti prosesnya sama. Pertama kita cari titik P-nya dulu dengan cara mensubstitusi rumusnya gitu ya. Nah, didapat P-nya sama dengan negatif 2. Kemudian Q-nya didapatkan nilai Q-nya adalah 2. Jadi, koordinat titik balik f(x) sama dengan f(x) adalah negatif 2,2. Dibacanya dari P-nya dulu, kemudian ke Q. Bentar, Ibu ambil ini dulu. Nah, ya, dibacanya dari P-nya dulu, baru Q.
Oke, kemudian kita masuk ke contoh yang ke-6. Koordinat titik balik fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat dikurang 2x ditambah 8. Berarti A-nya negatif 1, B-nya negatif 2, C-nya 8. Betul? Oke, prosesnya sama. Kita mencari titik P-nya dulu. Nah, didapat nilai P-nya negatif 1. Kemudian kita masuk ke nilai Q-nya berapa? Oh, nilai Q-nya ternyata dapat Q-nya sama dengan 9. Jadi, koordinat titik balik fx adalah negatif 1,9. Betul. Oke, kita ke contoh 7 dan contoh ke-8. Nah, contoh ke-7 dan contoh ke-8 ini kita diminta untuk menentukan persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 1 adalah. Nah, contoh yang ke-8 diminta untuk menentukan persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 adalah. Nah, jadi di sini diminta untuk menentukan persamaan sumbu simetri. Kalau tadi, ketika kita ingin menentukan sumbu simetri, itu kan berarti sama saja ketika kita mencari titik P, ya. Cuma kalau di sumbu simetri, P itu berarti kita anggap sebagai X, gitu ya. Nah, persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat itu kan berarti harus memenuhi bentuk umum seperti ini ya. Ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti A-nya berapa? Negatif 3. B-nya berapa? Negatif 12. C-nya berapa? 1. Berarti baru kita bisa masukin ke dalam rumusnya. X sama dengan P sama dengan negatif B dibagi 2A. Berarti negatif 12 dibagi 2 dikali negatif 3. Maka didapatlah nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian sama halnya seperti ini juga. Coba kita lihat, ini sudah ini belum, sudah sesuai dengan bentuk umumnya belum? Nah, berarti sudah ya, A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3. Baru kita bisa substitusikan ke dalam rumus. Nah, didapat nilai X-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita akan masuk kepada diskriminan. Di mana diskriminan itu adalah ketika fungsinya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka a tidak boleh sama dengan 0. Dengan rumus diskriminan itu adalah b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat gambar di layar sini. Nah, di sini sudah ada ketentuannya, di mana diskriminan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketika D kurang dari 0, itu adalah jika diskriminan kurang dari 0, fungsi kuadrat itu tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Dilihat tabel di sini, D kurang dari 0 artinya dia tidak menyentuh, tidak memotong, ataupun tidak menyinggung sumbu-sumbu yang lain gitu ya. Gitu. Kemudian, kalau D sama dengan 0, berarti jika diskriminan sama dengan 0, fungsi kuadratnya itu adalah menyinggung sumbu X ya. Lihat, menyinggung sumbu X, artinya dia menempel, ditempelin lah tuh sumbu X-nya ya, ketempelan. Nah, berarti di sini ketika A-nya lebih besar dari 0, berarti grafiknya akan seperti ini. Nah, ketika A-nya lebih kecil daripada 0, grafiknya akan seperti ini ya, terbuka ke bawah. Kalau ini terbuka ke bawah, ini terbuka ke atas. Kemudian, ketika diskriminannya lebih besar dari 0, artinya dia memotong fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat memotong sumbu X gitu ya. Nih, bisa diperhatikan teman-teman di sini D lebih besar daripada 0, dia memotong, artinya dia memotong tuh. Dia apa ya? Dilewati gitu ya, dilewati. Kalau ini kan hanya menyinggung ya. Kalau ini memotong sumbu X gitu. Misalkan contoh yang ke-9. Nah, contoh yang ke-9 di sini, jika fungsi kuadrat Y sama dengan PX kuadrat ditambah P dikurang 7X ditambah 9 menyinggung sumbu X dan tentukan nilai P-nya. Gimana caranya?
Berarti ketika dia menyinggung, berarti harusnya rumusnya apa? D sama dengan 0. Iya, betul. D sama dengan 0 ketika dia ada kata-kata menyinggung di sini nih. Oke, kita garis bawahi dulu kata-kata menyinggung sumbu X. Berarti kalau menyinggung sumbu X, diskriminannya sama dengan 0, gitu ya. Kemudian, baru kita bisa masukin atau substitusi ke dalam rumus diskriminan. Berarti B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C sama dengan 0. Berarti B-nya berapa? Nah, berarti di sini B-nya. Ini A-nya P. B-nya P dikurang 7. C-nya 9. Gitu ya. Nah, berarti B-nya berapa? Tadi kan P dikurang 7, berarti dikuadratkan, dikurang 4 dikali P dikali 9 sama dengan 0. Berarti kalau P dikurang 7, P dikurang 7 dikuadratkan, berarti harus dikali gini ya. Teman-teman harus mengkalikan dia secara pelangi yang kayak biasa. 7, terus P dikurang 7. Maka hasilnya nanti berapa ditaruh sebelah sini. Berarti hasilnya itu P kuadrat dikurang 14P ditambah 49 dengan P dengan 4 dikali P dikali 9 itu kan 36P kan. Oke, berarti ini kita kelompokin. Yang P sama P kita operasikan. Kemudian yang angka berarti ya sendiri ya, tidak ada angka lain lagi. Nah, berarti setelah dikelompokkan baru dioperasikan. Nah, dapatlah P kuadrat dikurang 50P ditambah 49 sama dengan 0. Berarti habis ini baru kita bisa faktorkan. Nah, gimana cara memfaktorkan? Dilihat, A-nya kan 1, C-nya kan 49. Nah, 1 dikali 49 itu kan 49 ya. Nah, sekarang teman-teman cari berapa dikali berapa yang hasilnya 49 dan berapa ditambah berapa yang hasilnya negatif 50. Oh, berarti harusnya negatif 1 dikali negatif 49. Kan negatif 1 dikali negatif 49 hasilnya 49. Tapi ketika ditambah negatif 1 ditambah negatif 49 hasilnya negatif 50. 50 kan? Berarti di sini faktornya negatif 1 sama negatif 49. Oke, berarti kita baru dapat deh nilai P-nya. P-nya sama dengan 1 dan P-nya sama dengan 49. Gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi ini dapat 1 dari mana? Kan P dikurang 1 sama dengan 0. Pindah ruas P-nya sama dengan 1. Gitu ya. Dapat dipahami ya semuanya ya. Oke, di sini contohnya sudah sampai 9 nih. Harusnya teman-teman nanti bisa gitu ya dengan gampang mengerjakan latihan soal yang telah Ibu berikan. Oke, kita masuk ke latihan soal. Di mana latihan soal ini ada 8 soal ya. Nah, di sini teman-teman lihat dulu soal 1 sampai soal ke-6-nya. Di mana soal tersebut sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, bentar, Ibu ini dulu. Nah, yang pertama diminta untuk menentukan sumbu X-nya gitu ya, apabila nanti dia nilai X-nya berapa gitu ya. Kemudian titik baliknya gitu. Kalau di sini berarti nilai M-nya berapa? Karena M kan. Kalau tadi kan P tuh. Kalau ini M. Nah, kemudian titik baliknya. Daerah hasil. Paling gampang nih daerah hasil berarti Y-nya. Nah, di sini. Kalau di sini ada kata-kata menyinggung, berarti diskriminannya seperti apa gitu ya. Kemudian persamaan sumbu simetri. Nah, terus tentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi ini. Nah, soal ketujuh itu grafik. Nah, soal ketujuh ini adalah soal grafik, di mana yang pertama diminta untuk menentukan persamaan grafik tersebut. Nah, sebenarnya ini sudah ada di materi sebelumnya ya, teman-teman ya, harusnya sudah bisa ya. Nah, kalau seperti ini berarti dia ada titik puncaknya di titik 2,1, terus
menyinggung pada sumbu Y-nya 5. Nah, kalau ini dia ada sumbu X-nya di 2 titik, yaitu negatif 1,0 dan negatif 3,0. Nanti gimana caranya ya? Teman-teman harus bisa dan harusnya lebih paham ya, karena ini materi sudah kita bahas di bab sebelumnya gitu ya. Oke deh. Apabila kalian ingin bertanya, kalian bisa email ibu di rinioktavianingsi@gmail.com. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa follow Instagram saya di Rini Oktavianingsi. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.